Shalom anak Allah yang perkasa, apa kabar semuanya? Hari ini ketemu lagi sama Ciliana dan Cici Lina. Oh iya, masih ingat gak semua sama yel-yel sekolah minggu kita? Masih ingat gak Cilina? Pasti lupa. Lupa Udah, Cici. kita sama-sama yel lagi ya. Kita ingat sama-sama ya. Saya anak Allah yang perkasa. Sekali lagi, yang semangat ya. Cilina semangat dong. Oke, semangat. Ya. Saya Anak Allah yang perkasa. Yeay. Sekarang kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi kita doa dulu ya. Lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami kembali bersama-sama untuk sekolah minggu. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita sama-sama naikkan pujian, hatiku penuh nyanyian. Semuanya ikut nyanyi ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sekali lagi dari awal. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Katakan. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sekali lagi sembahlah. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, Raja segala raja, Sekali lagi. Raja segala raja. Yeay, beri kemuliaan yang paling indah buat Tuhan Yesus. Tadi kita sudah puji Tuhan, kita sudah bersuka cita, kita sudah menari buat Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita teduhkan hati kita dengan satu pujian, yang itu, Ku mau cinta Yesus. ya, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
adik-adik, kita terus mau memuji Tuhan, kita terus mau mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa dengan hal yang seperti itu kita semua menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, pagi ini kita juga mau mendengarkan firman Tuhan lagi. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih banyak karena Tuhan sudah memimpin kami. Pagi hari ini kami sudah boleh bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami terus supaya kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kalau kita salah pasti kita dihukum mama papa, benar gak? Begitu juga adik-adik orang-orang yang melakukan kesalahan di luar sana, ya. Kalau adik-adik pernah dengar atau nonton berita di televisi, ada orang yang ditangkap polisi, ya, dimasukkan ke dalam tahanan, atau ada orang yang tertangkap karena berbuat jahat, kemudian dilempari sampai berdarah-darah, adik-adik. Banyak hal yang dilakukan oleh orang jahat, kemudian dia harus menerima hukumannya, karena itulah. Kalau orang yang melakukan kejahatan pasti harus dihukum, ya. Seperti kita juga kalau melakukan kesalahan di rumah pasti mama papa tegur kita, ya. Bahkan kalau kita melakukan hal yang besar, kesalahan yang besar pasti mama papa hukum kita. Nah adik-adik, bagaimana kalau ada orang yang tidak melakukan kesalahan tetapi dia dihukum, ya? Tidak ada kesalahannya adik-adik. Orang ini hanya mau memberitakan firman Tuhan. Dia mau cerita tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada orang banyak. Ya, karena begitu banyak orang ya yang senang mendengarkan firman Tuhan dan banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, hanya itu yang dia lakukan. Karena orang ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidupnya begitu luar biasa. Dia setia kepada Tuhan. Dia mau melakukan banyak hal untuk Tuhan adik-adik. Ya, tapi banyak orang yang tidak suka. Kenapa adik-adik orang tidak suka? Karena adik-adik orang tidak mau kalau orang banyak bisa mendengarkan apa yang dia beritakan tentang Tuhan Yesus. Mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Padahal orang ini dipilih loh. Orang pilihan loh. Karena dia penuh dengan hikmat. Hikmat itu didapat dari mana? Karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus, adik-adik. Ya, seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, maka dia akan berikan hikmat oleh Tuhan. Ya, pada saat dia di depan orang banyak, orang bertanya atau dia menyampaikan, mengemukakan pendapatnya kepada orang-orang itu, dia lebih pintar daripada orang lain. Ya, itulah yang membuat banyak orang menjadi iri dan benci kepadanya. Adik-adik mau tahu siapa namanya orang ini? Namanya Stefanus, adik-adik. Orangnya begitu luar biasa, dia dipakai Tuhan. Ya, dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang. Dan banyak orang yang percaya. Tapi banyak orang juga yang marah. Mereka mau menjatuhkan dia. Karena dia lebih pintar daripada orang-orang itu. Ya. Banyak orang yang senang kepada Stefanus, tapi banyak juga yang ingin menjatuhkan dia. Sehingga apa? Mereka bilang kepada orang-orang bahwa Stefanus ini sudah menghujat Tuhan. Dia sudah menghujat Musa. Dia melakukan hal yang buruk. Pokoknya bagi mereka itu Stefanus itu orang yang jahat. Ya. Lalu mereka menjatuhkan hukuman kepada Stefanus. Mereka membawa dia keluar kota. Hukumannya tidak main-main adik-adik. Mereka melempari dia, merajami dia dengan batu ya, dilempari dengan batu. Nah adik-adik, kita aja kalau dilempari batu kecil aja kesakitan ya. Tapi Stefanus dilempari batu besar ya, sampai akhirnya dia meninggal. Tetapi adik-adik apa yang terjadi ya? Orang-orang yang membenci dia melihat ya, wajahnya Stefanus itu seperti malaikat, bersinar seperti malaikat ya. Lalu pada waktu dia dilempari, dia lihat langit terbuka dan dia melihat Tuhan Yesus berdiri di samping Allah. Luar biasa adik-adik. Ya, kemuliaan Tuhan itu luar biasa ya, terjadi atas diri Stefanus. Karena Stefanus itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, dan dia melakukan dengan setia apa yang Tuhan mau lewat firman-Nya.
Dia menyatakan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak takut ancaman. Dia tidak takut sekalipun sampai tetes darah penghabisan. Dia dilempari sampai dia harus mati. Dia tidak takut adik-adik. Dia tetap setia kepada Tuhan Yesus. Dia tahu ya, walaupun dia harus mati. Tetapi pada saat nanti dia mati, dia akan bertemu dengan Tuhan. Dan dia akan masuk ke dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan. Nah adik-adik, ini luar biasa. Orang-orang yang hidup dikuasai oleh firman Tuhan. Orang-orang yang hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus jalan hidupnya. Akan menjadi berkat seperti Stefanus. Ya, sekalipun dia menghadapi maut, dia tidak pernah takut. Karena dia tahu dia tidak tinggal sendiri. Ada Tuhan bersama dengan dia, ya. Dia tidak merasa kesakitan. Bahkan adik-adik pada saat dia sudah kesakitan sekalipun dilempari sampai sudah berdarah-darah, dia masih berdoa buat orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Dia minta kepada Tuhan supaya orang-orang itu bisa diampuni, supaya orang-orang itu tidak, dosanya itu tidak ditimpakan kepada orang-orang itu karena membunuh Stefanus. Luar biasa hatinya Stefanus ini. Adik-adik, kita harus belajar betul-betul, ya. Kita harus belajar firman Tuhan, kita harus belajar taat kepada Tuhan. Kita harus terus tunduk kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sehingga apa? Kita akan dipenuhi oleh kuasa seperti Stefanus. Ya, kalau kita dipenuhi oleh kuasa, kita tidak pernah takut apapun juga. Ya, ada satu cerita adik-adik, seorang bapak dia ditangkap oleh komunis. Komunis itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, kemudian dia dipaksa. Kamu harus kasih tahu di mana teman-temanmu yang lain bersembunyi. Tapi bapak ini tidak mau. Dia tetap bertahan. Walaupun dia sudah dipukul, dia sudah disiksa, dia tetap bertahan. Dia tidak mau adik-adik kasih tahu teman-temannya itu bersembunyi di mana, teman-temannya beribadah di mana. Dia tidak mau kasih tahu adik-adik. Sehingga orang-orang jahat ini, orang-orang komunis ini menangkap anaknya. Ya, anaknya dibawa dan bapak ini dipaksa. Kalau kamu sampai tidak memberitahukan di mana teman-temanmu berada, anakmu akan jadi korban, anakmu akan kubunuh katanya. Lalu bapaknya ini mau beritahukan, dia sudah mau ngomong, anaknya lalu ngomong begini, Papa tidak boleh kasih tahu mereka. Papa tidak boleh mengajarkan saya hal yang buruk. Karena saya tahu sekalipun saya mati, saya akan tinggal bersama Tuhan Yesus di surga. Jadi papa tidak boleh omong apa-apa. Nah adik-adik, luar biasa kesetiaan anak ini. Anak ini belajar dari apa? Dari papanya. Karena dia tahu firman Tuhan yang diajarkan papanya. Dan papanya sendiri hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Sehingga dia tidak takut. Ya, dia tahu bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan dia. Wah, sekalipun dia harus mati, sekalipun sampai titik darah terakhir, dia tetap setia. Dan dia akhirnya dia dibunuh dan bapaknya juga dibunuh, tetapi mereka bersuka cita. Karena apa adik-adik? Karena mereka tahu mereka ada di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus saat itu. Nah adik-adik, kita harus terus belajar. Belajar apa? Belajar berani menyaksikan kebenaran Tuhan Yesus kepada orang banyak di luar sana. Karena kita punya Roh Kudus di hati. Ya, jangan takut. Tuhan gak pernah tinggalkan kita sendiri. Roh Kudus itu akan memimpin kita mengatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Memberikan kita hikmat Tuhan. Memberikan kita kepintaran yang melebihi orang lain. Sehingga apa yang kita sampaikan kepada orang banyak, mereka bisa menerima dan mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita belajar terus firman Tuhan supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Karena kita adalah anak-anak Allah yang perkasa. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, tapi ingat sekali lagi ayat firman Tuhan harus dihafalkan, kemudian divideoin, dikirim ke Ciliana. Teman-teman, adik-adik semua, kita mau bersatu dalam doa, kita bersyukur karena firman Tuhan begitu luar biasa mengajarkan kita untuk tetap setia
dalam kondisi kita apapun juga. Karena kita tahu Roh Kudus yang ada dalam hati kita atau Tuhan Yesus sendiri yang ada dalam hati kita itu akan memimpin hidup kita dan menolong kita. Mari kita sama-sama lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat ajaran-Mu pada pagi hari ini. Begitu banyak pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Dan kami juga ingin memberitakan kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah sampaikan. Kami percaya bahwa Allah Roh Kudus akan memimpin langkah hidup kami. Sehingga kami boleh berani menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sekalipun banyak rintangan yang dihadapi. Kami tahu bahwa Tuhan Yesus menyertai kami. Dan kami tidak pernah gagal. Seperti apa yang terjadi kepada Stefanus. Kami mau belajar dari itu Tuhan. Sehingga kami boleh benar-benar merasakan sukacita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri cerita pada pagi hari ini. Tapi kami percaya Tuhan akan menumbuhkan iman dan percaya kami di dalam Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang penuh dengan semangat. Boleh memberitakan firman-Mu dimanapun kami berada. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Kita berpisah, sampai jumpa minggu depan.